Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai dalam pembacaan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10. Dan dalam suratan ini ada satu catatan yang sangat penting tentang kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita dari perjalanan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak pencobaan-pencobaan ya, dan kita sudah belajar bahwa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, kadangkala ketika dalam pencobaan ya kita belajar bangsa Israel begitu mudah bersungut-sungut, begitu mudah kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mengapa itu terjadi ya? Karena bisa kita simpulkan ya, mereka melihat pencobaan-pencobaan itu bagaikan pintu yang tertutup, di mana tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi jalan keluar. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa pencobaan-pencobaan ternyata juga bisa menjadi pintu yang terbuka bagi kita. Ya, sama seperti hari-hari ini dalam doa puasa kita belajar dengan satu tema Open and Faith. Kita akan melihat bahwa ada pintu yang terbuka yang dapat kita lihat, yang dapat kita jumpai bahkan dalam pencobaan-pencobaan di perjalanan kehidupan kita. Suratan 1 Korintus 10 ayat 13 akan menjadi ayat renungan kita. Saya bacakan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi mari kita lihat dalam pencobaan-pencobaan. Ya, ada kesulitan, ada tantangan, kita dapat tetap menemukan ada pintu yang terbuka. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dalam 3 hal hari ini. Yang pertama, ada pintu yang terbuka untuk kita belajar teladan iman. Mari kita lihat kembali kalimat dalam ayat 13 tadi bagian yang awal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita dapat belajar bahwa setiap orang ada masanya mengalami pencobaan. Ya, dalam pengertian aslinya kata pencobaan itu memiliki arti menguji atau membersihkan. Jadi diuji, mengalami pencobaan itu artinya untuk mengungkapkan kualitas iman kita, kualitas penyerahan kita. Nah, ujian itu atau pencobaan itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa melalui kesulitan, tantangan, pergumulan, atau bahkan dalam bentuk kenyamanan atau godaan menghadapi kesukaan-kesukaan. Jadi melalui pencobaan seseorang itu dibersihkan supaya kepribadiannya itu kemudian mencapai kualitas yang terbaik. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan, Abraham diuji untuk menyerahkan anaknya sendiri ya untuk menentukan melihat ya kualitas imannya. Bahkan kita juga belajar dalam firman Tuhan, Yesus sendiri pun mengalami pencobaan ketika dia sedang dalam awal pelayanannya dalam dunia ini. Jadi kita dapat belajar setiap orang ada masanya mengalami pencobaan. Dan oleh karena itu pintu kesempatan, pintu yang terbuka untuk kita. Karena setiap orang mengalami pencobaan kita justru dapat melihat bahwa ketika saat-saat ini kita sedang mungkin berjuang menghadapi pencobaan. Ingat, semua orang itu berjuang menghadapi hal yang sama. Karena itu kita punya pintu yang terbuka untuk belajar dari teladan iman. Pertama, orang-orang yang mungkin sudah kita pelajari dalam firman Tuhan, tapi juga melalui keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, sesama anak-anak Tuhan di sekitar kita. Mengapa? Karena semua orang mengalami, semua orang berjuang, dan itu kesempatan bagi kita untuk belajar neladan iman, bagaimana mereka, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang sudah mendahului kita menghadapi pencobaan-pencobaan mereka. 1 Korintus 10 ayat 11 memberikan kita catatan demikian. Semuanya ini menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Itu adalah catatan bagaimana bangsa Israel menghadapi pencobaannya.
ya satu kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk diingatkan. Jangan sampai kita kemudian seperti bangsa Israel ketika dalam pencobaan bersungut-sungut, bahkan sehingga mereka akhirnya gagal ketika menghadapi pencobaan. Yakobus 5 ayat 10 memberikan kita catatan yang lain. Suratan Yakobus 5 ayat 10 berkata demikian, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ada orang-orang yang dapat kita teladani, ya, ada orang-orang yang dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Mereka ada dalam pencobaan, dalam penderitaan, tapi mereka tetap sabar. Kita dapat belajar dari teladan mereka. Bahkan suratan 1 Petrus 2 ayat 21 mencatat demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita pun dapat belajar dari teladan Yesus yang menang atas segala pencobaan. Jadi pencobaan ternyata dapat menjadi satu pintu di mana kita dapat belajar untuk melihat teladan iman. Dan pada akhirnya ketika kita belajar dari teladan iman orang-orang percaya, kita mengikuti teladan iman, hidup kita pun akan menjadi teladan bagi orang-orang yang lain yang melihat bagaimana kita berjuang di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bapak Ibu, hari ini dalam keadaan apapun, mari belajar, lihat ada pintu yang terbuka untuk belajar dari teladan iman. Yang kedua, ketika menghadapi pencobaan-pencobaan, ada pintu yang terbuka untuk melakukan tindakan iman. Kita dapat lihat tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa kekuatan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya ternyata pencobaan-pencobaan yang diizinkan untuk kita alami ada kadarnya, ada ukurannya, yaitu tidak melebihi kekuatan kita manusia. Berarti ada pencobaan yang sudah disesuaikan dengan kondisi kita. Apa yang dapat kita pelajari? Allah sungguh ingin kita tidak berdiam diri dalam menghadapi ujian atau pencobaan. Tetapi Allah sungguh ingin kita bertindak di dalam iman kita. Karena itu kita perlu belajar untuk jadi anak-anak Tuhan ketika menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita. Mari jadi anak-anak Tuhan yang terus bersemangat. Ya, Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 mencatat demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami, ada pintu yang terbuka untuk kita juga melakukan tindakan iman. Karena itu jangan kita berdiam diri, jangan kita berputus asa, tapi tetap bersemangat. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Yang ketiga, ada pintu yang terbuka untuk mengalami kuasa Allah di dalam iman. Ya, kita dapat melihatnya itu dalam kalimat sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam seluruh pergumulan kita hari-hari ini, ya, dari 1 Korintus 10 ayat 13 tadi memberikan kita catatan ada 2 janji yang istimewa yang dapat kita lihat. Ya, yang pertama, Dia tidak akan membiarkan kita. Ya, 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 3 mencatat demikian. 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, ada pintu yang terbuka untuk kita mengalami kuasa Tuhan karena Allah tidak membiarkan kita dalam pencobaan kita. Yang kedua, Dia berjanji bukan hanya tidak akan membiarkan, tapi memberi kita jalan keluar. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin Bapak Ibu lihat. Ya, Filipi 4 ayat 13 memberikan kita satu catatan bahwa ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan kita, ya, Dia akan memberikan kita kekuatan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah berjanji tidak membiarkan, Dia menyertai, tapi Dia juga memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24.
1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, firman Allah berkata ada kekuatan, ada jalan keluar, ada kuasa Allah di dalam darahnya. Ketika kita dalam pergumulan, ya kita meminta kekuatan di dalam darah Yesus, ada kesembuhan, ada kekuatan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mencatat demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kuasa Allah, pertolongan Allah juga dinyatakan melalui firman-Nya. Jalan keluar kita bisa dapatkan ketika membaca firman-Nya. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Karena itu dalam pencobaan jangan lari. Ya, mari cari firman Allah, cari kekuatan di dalam darahnya. Ada kekuatan yang baru dalam kita. Titus 3 ayat 5 dan 6 berkata demikian, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia memberikan pertolongan melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan ternyata dapat menjadi satu pintu yang terbuka bagi kita, kesempatan untuk mengalami pertolongan khusus dari Allah. Karena itu hari-hari ini dalam pergumulan kita, ya apapun yang sedang kita alami, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu ada dalam pencobaan, bergumul dengan sesuatu, bergumul dengan keadaan-keadaan kita. Mari jangan menyerah, ada pintu yang terbuka untuk kita semua. Karena itu Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat ada pintu yang terbuka bagi kita dalam segala keadaan. Karena itu tetap berjuang, tetap setia, tetap bertahan. Ya, kita akan melihat bahwa Allah yang membuka, dan dengan iman kita dapat melihat ada pertolongan di dalam Tuhan. Lihatlah dengan iman kita, open in faith, tetap bertahan sampai menang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, bahwa Engkau berjanji, kalaupun ada dalam pergumulan, ada dalam pencobaan, Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Bahkan Engkau berjanji memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pertolongan. Tuhan, tetap tolong kami untuk melihat ada pintu yang terbuka, bahkan dalam pergumulan-pergumulan kami, untuk tetap belajar dari teladan iman, untuk kami belajar untuk melakukan tindakan iman, dan bahkan kami belajar mengalami, melihat pintu yang terbuka, kuasa Allah bekerja di dalam kami. Karena itu kami berdoa, tolong kami, setiap kami keluarga GBDI Ilsyadai di Magelang, dimanapun kami berada, untuk kami terus setia bertahan sampai menang di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.